Jauh dari ibunya nangis. Mengecek bagaimana kondisi hari ini mereka ya. Pak, bagaimana dengan mulai bermunculnya kontroversi tentang ini, Pak? Setiap perbuatan yang bertujuan demi kebaikan dan kebangsaan, nasionalisme di Indonesia itu sudah terbiasa. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, balik lagi bersama saya Gani. Di episode kali ini atau segmen kali ini kita mau membahas satu kejadian atau satu konten atau satu peristiwa atau apapun itulah istilahnya yang lagi viral nih di media sosial perihal satu kebijakan atau juga satu statement daripada Gubernur Jawa Barat, dalam hal ini Kang Deddy Mulyadi atau Pak Deddy Mulyadi, ketika beliau mengusulkan bahwasanya anak-anak yang bermasalah ya, ini juga perlu kita detailkan nanti di bagian selanjutnya, itu perlu dikirim ke barak militer gitu ya, untuk menempuh pendidikan militeristik ya. Kenapa sih solusinya sampai harus dikirim ke sana gitu ya? Oke, jadi gini teman-teman, ini juga menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat atau netizen. Misalnya saya pernah membaca di bagian yang kontranya, ada satu asosiasi atau perkumpulan atlet e-sport yang profesional. Mereka mengomentari atau kontra terhadap kebijakan atau statement daripada Pak Deddy Mulyadi ini. Karena menurut perkumpulan atlet e-sport ini menganggap bahwasanya salah satu kategori yang didefinisikan oleh Kang Deddy anak-anak bermasalah ini adalah kan anak-anak yang kecanduan main game online, spesifiknya Mobile Legends katanya gitu. Nah, menurut perkumpulan atau asosiasi ini menganggap bahwasanya sebenarnya e-sport itu atau game online itu adalah prospek yang baik di masa depan ketika seseorang tersebut menjalaninya dengan benar gitu ya. Entah mungkin latihannya, screen time-nya, atau apapun yang menjadi variabel-variabel sehingga kalaupun seseorang itu senang bahkan mungkin kecanduan main game tapi bisa dialihkan jadi profesional pemasukan atau jadi jenjang karir di masa depannya. Ini jadi menuai kontra daripada si perkumpulan asosiasi atlet e-sport ini. Nah, kenapa sih kita nalar umumnya adalah ketika anak-anak atau orang-orang yang bermasalah itu diantara salah satu solusinya adalah pendidikan yang sifatnya militeristik ya. Kalau kita misalnya bisa ketahui, pendidikan yang sifatnya militeristik itu selalu menekankan yang namanya kedisiplinan, itu pasti. Atau dalam hal lain misalnya keberanian, atau dalam hal lain misalnya pantang menyerah, dan banyak hal tentunya. Dan itu selalu erat kaitannya dengan pendidikan fisik teman-teman ya. Jadi hari ini anak-anak yang didiagnosis bermasalah mentalnya dan kecanduan hobi minatnya itu biasanya bermasalah di konteks kedisiplinannya, sehingga mereka misalnya tidak bisa memprioritaskan atau membagi waktu karena main game online-nya kan berlebihan. Kemudian ada juga di antara salah satu kategori yang diusulkan untuk dikirim ke barak militer adalah kategori orang-orang yang terjangkit atau terindikasi LGBTQ gitu ya. Itu adalah salah satu kategori yang disarankan diusulkan untuk dikirim ke barak militer. Nah, kita bisa memandang kebijakan atau usulan ini di sisi positif dulu teman-teman. Jadi memang salah satu cara untuk membuat kepribadian yang baik dan benar atau kepribadian yang disiplin, berani pantang menyerah itu memang dengan pendidikan atau pelatihan fisik. Karena di sana benar-benar dilatih untuk pantang menyerah. Misalnya orang di push ya, didorong, dipaksa untuk push up 20 sampai 100 kali misalnya. Dengan kondisi orang itu awam ya, dengan kondisi fisik yang biasa itu sangat berat, sangat sulit, sangat sakit gitu ketika orang dipaksa untuk push up 20 sampai 100 kali. Buat orang-orang yang nggak terbiasa untuk bangun pagi, bangun jam 3 subuh atau jam 3 dini hari itu sangat sulit, dan itulah yang dilakukan di lembaga-lembaga atau instansi-instansi militer. Mereka itu dipaksa oleh sistem untuk bangun jam 3 pagi, dan jam 3 pagi itu biasanya langsung olahraga, entah mungkin lari atau berenang atau banyak hal ya,
bangun jam 3 pagi, bayangin kita masih ngorok atau masih begadang gitu buat sebagian orang. Tapi orang-orang yang di dunia militer itu jam 3 pagi udah beraktivitas, udah ready ya, udah latihan fisik ya. Ya gimana nggak bagus kualitasnya kalau jam 3 pagi juga dia udah bangun dan beraktivitasnya nggak ada istirahat kadang-kadang sampai malam di hari itu. Jadi jam 3 pagi masuk ke subuh, sholat subuh misalnya, kemudian pagi habis sholat subuh aktivitas lagi, sarapan dan lain sebagainya, pembinaan, belajar dan lain sebagainya, itu mereka ulang-ulang selama beberapa tahun. Maka orang-orang yang lulusan militer itu biasanya punya karakter tadi, disiplin, berani, dan pantang menyerah. Ini juga yang jadi analisis kenapa pemerintah sekarang hampir banyak jajaran daripada staf atau menterinya banyak cabutan-cabutan daripada anggota aktif ataupun non-aktif dari kalangan militer. Misalnya Menteri Luar Negeri atau Sekretaris Kabinet dan beberapa menteri lainnya itu diambil dijadikan posisi di kepemerintahan sekarang berdasarkan latar belakang militernya. Kenapa ya? Karena memang tadi mereka punya basic pantang menyerah, disiplin, dan mereka juga punya basic secara nalar keilmuan, punya basic yang sangat kuat. Sehingga ketika orang-orang yang lulusan militer diberikan amanah apapun yang mungkin di luar bidangnya, mereka sudah punya nalar yang cukup baik dan kuat, dan mereka punya mental yang cukup berani untuk mengemban amanah itu. Dan itu dididik di militer. Makanya mungkin ini kalau kita ambil perspektif yang positif, bisa jadi positif ketika ada anak-anak yang bermasalah, berlebihan, bahkan sampai begadang, bahkan sampai menyulitkan orang tua, sampai bolos sekolah, sampai mungkin pinjol lebih ekstrimnya. Pokoknya si konteks game online berlebihan ini buat anak-anak itu jadi berlebihan banget lah, jadi nggak baik banget. Maka solusi paling terbaiknya adalah dikirim ke barak militer gitu ya. Ini sebenarnya di konteks ini jadi sisi positifnya. Nah kemarin atau tadi beberapa waktu lalu ini juga saya pengen diskusikan dengan teman-teman. Kata Menteri HAM ya, Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, beliau berkomentar, katanya usulan daripada Kang Deddy Mulyadi untuk mengirim anak-anak bermasalah ke barak militer itu tidak melanggar hak asasi manusia. Itu kata Menteri HAM. Nah, menurut teman-teman gimana? Apakah ketika anak-anaknya mungkin secara usia kurang daripada 18 tahun ya, katakanlah mungkin ya 8 sampai 15 tahun ya, usia-usia masih dia mengeksplor dirinya, main, menemukan passion dan lain sebagainya, harus dikirim ke barak militer untuk menempuh pendidikan militeristik. Apakah itu melanggar hak asasi manusia? Apakah itu menciderai fitrah anak-anak remaja yang harusnya dia kemudian belajar atau dia harusnya bermain mungkin, atau dia mengeksplor minat bakatnya? Apakah itu melanggar hak asasi manusia? Menurut teman-teman, sebelum kita bahas selanjutnya gimana? Coba komen dulu ya. Nah, lanjut teman-teman. Di sisi negatif ya, kalau bisa kita tanggapi, ada satu tokoh, saya lupa ini namanya, teman-teman tolong nanti bantu searching, mengomentari bahwasanya lembaga-lembaga militer tidak cocok untuk dijadikan pelarian ketika ada orang-orang yang bermasalah gitu. Sebab apa? Lembaga-lembaga militer seperti TNI itu kalaupun ingin kemudian menyelenggarakan proses pendidikan kepada warga sipil, itu sebatas seperti hanya kunjungan si lembaga TNI ini ke warga sipilnya. Singkatnya tidak berkurikulum atau bersilabus. Karena itu di luar tanggung jawab daripada lembaga militer tersebut untuk membina warga sipil yang biasa gitu ya. Jadi lembaga militer tidak punya kewenangan dan kewajiban untuk mendidik moral anak-anak bangsa, warga sipil maksudnya, yang berkelanjutan ya, yang tersistematis ya, mungkin sampai 1 tahun 2 tahun sampai lulus gitu ya. Mereka itu tidak punya kewajiban, tidak punya tanggung jawab seperti itu. Cuman kalau hanya untuk sebatas sosialisasi misalnya ke sekolah-sekolah, sosialisasi ke kelurahan-kelurahan, nah itu sangat bisa dan sangat boleh. Nah itu ada satu pendapat yang mengomentari seperti itu. Saya mau nanya lagi, menurut teman-teman gimana perihal pendapat yang itu. Tapi apapun itu solusi yang misalnya Kang Deddy Mulyadi
berlakukan atau usulkan, bahkan mungkin di sebagian kalau kita lihat video-video yang viral di TikTok sudah diberlakukan ya, anak-anak dikirim ke barak militer dan lain sebagainya. Apapun itu, ini bisa jadi pertanda atau jadi salah satu kode sebenarnya buat kita-kita yang mungkin punya masalah-masalah hidup juga. Sebenarnya salah satu ikhtiar atau cara untuk memperbaiki masalah itu, atau dalam hal ini spesifiknya di mental, di pantang menyerah dan keberanian itu, memang di pelatihan atau pembinaan fisik. Di sana benar-benar memang ketika kita melakukan pelatihan fisik itu ditempa, dibina dengan sangat sangat dalam lah ya, sangat benar-benar terasa gitu pendidikannya. Nah itu pula yang itu pula yang diajarkan, yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Jadi Rasulullah dan para sahabat juga tidak malas-malas dalam menempa dirinya. Makanya kita pernah mendengar cerita, misalnya ketika di zaman Nabi, ketika Rasulullah sudah pindah ke Madinah ya waktu itu, dan kemudian membangun masjid di Madinah, dan ada cerita misalnya Rasulullah menonton pertandingan gulat antara para sahabat bersama istrinya Aisyah, dan pertandingan gulat itu dilaksanakan di halaman masjid. Masya Allahnya, ini berarti sebenarnya kompetensi atau latihan fisik itu juga dilakukan oleh Nabi dan para sahabat, sudah dicontohkan terlebih dahulu oleh generasi yang paling terbaik terdahulu. Dan kita juga sering mendengarkan cerita-cerita yang heroik daripada Nabi dan para sahabat, bagaimana misalnya tampilan fisiknya, atau bagaimana ketika mereka di momentum perang, bagaimana ketika Ali bin Abi Thalib satu versus satu gitu ya, face to face dengan musuhnya, kemudian Ali dengan cepat bisa mengalahkan musuhnya. Banyak cerita-cerita heroik yang sering kita dengar, yang itu bersumber daripada Sirah Nabawiyah, dan itu pasti juga di antara salah satu produk pendidikan fisik atau produk pendidikan militeristik. Nah teman-teman, menurut teman-teman perihal usulan atau kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi ini, teman-teman pro atau kontra ya? Menurut teman-teman ini positif, baik, atau bagaimana lah pendapatnya? Coba langsung tulis di kolom komentar video ini di channel Wan Uma. Jangan lupa juga buat like, share, dan subscribe YouTube channelnya Wan Uma. Thank you banget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.